Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya mengerti bahwa untuk saat ini berbahagia dan merasa bersyukur dan merasa damai, tenang itu nampaknya agak sulit. Terutama karena situasi yang memang tidak menentu. Ada banyak kekhawatiran karena pandemi yang tidak selesai-selesai, bahkan cenderung menjadi lebih buruk. Dan saya mulai merenungkan bagaimana caranya kita bisa memahami peristiwa ini. Tentu referensi saya selalu kitab suci. Apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya. Dan saya perhatikan Tuhan selalu membuat kita merasa tenang. Yang dibutuhkan dari pihak kita memang hanya satu hal, percaya saja. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Karena Tuhan selalu bertindak mengatasi persoalan kita. Tuhan selalu digerakkan oleh belas kasihan ketika melihat kita mengalami derita dan kekhawatiran. Tetapi memang di pihak kita diminta percaya dan mengandalkan Tuhan. Percaya saja bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan kita tidak khawatir akan apapun juga, karena memang tidak perlu. Bahkan dalam Mazmur 23 yang sangat terkenal itu, Tuhanlah gembalaku, ada satu ayat yang mengatakan, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Dan menurut saya ini gambaran yang sangat indah. Bahkan ketika sekeliling kita itu ada orang-orang yang memusuhi kita, ada sesuatu musuh yang berbahaya, Tuhan tetap menjaga kita, bahkan menyiapkan hidangan dan menyediakannya untuk kita. Tuhan tidak mau mengambil kita dari dunia ini. Kita tetap di dunia ini, tetapi bisa merasakan damai sejahtera. Damai-Ku kuberikan kepadamu, damai yang tidak berasal dari dunia ini. Dan itulah juga yang terjadi dengan kita. Dalam situasi seperti ini, kita tetap diminta mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan merasakan damai yang dari Tuhan. Jangan terlalu gelisah atau khawatir terhadap situasi atau suasana, pandemi, penyakit. Jangan. Tuhan kita lebih besar dari semua yang ada di sekitar kita. Tuhanlah gembalaku. Aku takkan berkekurangan. Dan itu jelas sekali. Bahkan Dia menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Kita tetap bisa makan bersama Tuhan, merayakan pesta bersama Tuhan. Bukan musuh-musuhnya tidak ada, musuh-musuh tetap ada. Bukan hanya dalam arti orang ya, tetapi termasuk juga situasi pandemi, virus yang makin meningkat. Kita diminta fokus kepada Tuhan yang melindungi kita. Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak akan berkekurangan. Itu menurut Mazmur 23. Karena itu fokusnya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada musuh-musuh. Fokus pada hidangan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Musuh akan tetap ada di sana. Apapun itu wujudnya. Tetapi Tuhan bersama kita. Dan kita tetap bisa tenang, tetap bisa menikmati hidangan yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan tetap bersama kita. Tuhan akan melindungi kita dan menjaga kita. Itu adalah janji Tuhan. Namun di pihak kita memang kita harus bersedia, dibimbing, dipimpin oleh Tuhan. Dan sebetulnya tidak perlu terlalu usaha yang sangat berat. Bagaimana memahami Tuhan membimbing kita?
kita mengetahuinya dengan sendirinya, yaitu fokus kepada Tuhan saja dan percaya saja. Itu yang diminta oleh Tuhan, tidak hal yang sulit-sulit. Percaya kepada Tuhan dan hidup dalam cinta kasih. Sudah, yang lainnya tidak usah dipikirkan. Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang akan melindungi kita. Memang seringkali kita kurang pandai mengambil keputusan, dan kemudian keputusan kita keliru, membuat kita masuk dalam kesulitan yang lebih besar. Tetapi Tuhan tahu, karena Tuhan adalah gembala kita. Dan Tuhan akan membimbing dan mengarahkan kita. Percaya saja. Dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita terbuka terhadap bimbingan Tuhan. Lewat peristiwa yang terjadi, lewat firman yang kita dengarkan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, nuansanya selalu positif dan pasti. Jangan khawatir, aku menyertaimu. Pasti. Dan juga positif. Bahkan ketika para murid berada di dalam perahu dan dihantam gelombang, Tuhan menghardik gelombang itu. Dan gelombang kemudian menjadi tenang sekali. Yang paling penting fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada diri sendiri, bukan fokus juga pada bahaya, bukan fokus kepada kekuatan negatif. Pandemi kah, virus kah, apa saja, jangan. Karena itu bukan fokus kita. Fokus kita pada Tuhan yang memberi damai sejahtera, yang melindungi dengan kekuatannya. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita bisa menikmati hidangan yang disediakan. Meskipun ada begitu banyak musuh, lawan-lawan di sekitar kita. Kita tetap bisa damai sejahtera dan tenang, meskipun ada virus, meskipun ada pandemi. Tuhan sendiri berdoa, ya Bapa, aku tidak mau Engkau mengambil mereka dari dunia, namun lindungilah mereka dari dunia. Dan Tuhan melindungi kita karena Dia adalah gembala yang baik, yang bahkan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dari pihak kita hanya satu yang diharapkan, percaya saja. Mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan berusaha untuk melekat pada Tuhan seperti ranting melekat pada pokok anggur. Itu yang harus kita usahakan. Dan kita bisa, karena itu ada di jangkauan kita. Kalau mengubah situasi mungkin nggak bisa. Mengubah supaya virusnya hilang agak susah. Tetapi melekatkan hati kepada Tuhan seperti ranting pada pokok anggur kita bisa. Percaya penuh kepada Tuhan sebagai gembala yang baik kita bisa. Percaya dan mengasihi Tuhan supaya kita memperoleh ketenangan yang berasal dari Tuhan. Fokus kepada Tuhan kita bisa. Maka mari kita melakukan yang kita bisa. Dan kita mencoba membagikannya kepada yang lain. Karena fokus kepada Tuhan membawa ketenangan. Tetapi kalau fokus kepada yang negatif, pada situasi yang kurang baik, pandemi, virus, tidak ada rumah sakit, obat yang sulit didapat, kita menjadi khawatir. Bahkan sebelum sakit pun kita sudah khawatir duluan. Tetapi kalau fokusnya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita justru bisa lebih tenang. Dan ketika tenang, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga diri, makan makanan yang sehat, berolahraga, memakai masker, tidak usah bergerombol, tidak usah juga pergi-pergi, dan juga tidak usah kongko-kongko, makan bersama, membuka masker. Karena bersama Tuhan kita lebih tenang, dan pada waktu tenang itu kita bisa menemukan yang terbaik untuk hidup kita. Dan memang Tuhan sendiri tidak menjanjikan supaya hidup kita itu tanpa halangan, tanpa tantangan. Tidak. Tuhan tidak menjanjikan itu. Bahkan Tuhan tidak mau mengambil kita dari dunia ini. Dan dunia ini ya penuh macam-macam.
Ada bahaya, ada penghiburan, ada juga kekuatan, macam-macam. Tuhan tidak ingin kita mempunyai dunia yang serba bagus. Tidak ada masalah sama sekali. Saya kira malah tidak real. Tetapi Tuhan mau menghidangkan makanan. Artinya kesejahteraan, perlindungan, damai sejahtera. Meskipun ada banyak lawan dan musuh di sekitar kita. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Yang bahkan menyerahkan nyawanya untuk melindungi domba-dombanya. Maka mari kita percaya kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Dan melakukan apa yang kita bisa. Yaitu percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan dengan cara fokus kepadanya. Menempelkan hidup kita sepenuhnya seperti ranting pada pokok anggur. Disitulah kita bisa memperoleh damai sejahtera. Dan tetap tenang. Meskipun di sekitar kita ada begitu banyak masalah. Karena Tuhan peduli. Tuhan adalah gembala yang baik, yang melindungi kita. Maka, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.